Ya, Sugihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga, Samanera Attasilani, yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasakaca Online, meditasi online bersama. Pada malam hari ini, Senin 3 Juni 2024, sesi meditasi online bersama dengan guru pembimbing kita, Bante Dhammawijayo Mahatera. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, di mana ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Bu Tari. Kepada Bu Tari kami persilakan. Dhammapada Citawaga syair 43. Natang mata pita kaira anye wa vicanya taka sama panihitang citang seyaso nang tato kare, yang artinya bukan dengan pertolongan ibu, ayah, ataupun sanak keluarga, namun pikiran yang diarahkan dengan baik yang akan membantu dan mengangkat derajat seseorang. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bu Tari atas renungan syair Dhammapadanya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan meditasi online bersama pada malam ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Triratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damu Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Biku Dhammawijayo Mahatera, Penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Dhammawijayo, tempat penabisan di Wat Bowonagris, Vihara, Bangkok, Thailand, tanggal penabisan pada tanggal 9 Maret 1979 pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Somdep Pranyana Samwara Suwadano. Nama guru penabisan Kamawacarya Pradamadilok. Nama guru pembimbing Anusawana Carya Pradepkawi. Beliau sebagai perintis dan founder Dhamma Televisi Analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan pemancar televisi terbesar di beberapa kota Jawa Timur, di antaranya Malang Raya, Kediri, Madiun.
Untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi www.dhamaweb.tv dan YouTube Dhamma Televisi. Baiklah, selanjutnya Bante akan menjelaskan pengantar meditasi. Silakan Bante untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, oke, kita terima semuanya dengan baik. Ya, pada malam hari ini kita bersama-sama memahami, belajar untuk melihat pikiran kita. Karena kehidupan demi kehidupan itu digerakkan oleh pikiran. Kalau kita tidak berani untuk merenungkan dan menganalisa pikiran, apa saja yang pernah kita isi di dalam pikiran kita ini, karena kita sudah terbiasa. Setiap hari apa yang kita lakukan selalu sama. Pagi hari kita bangun, pasti semuanya sikat gigi, cuci muka, mandi, dan makan pagi lalu bekerja atau pergi kuliah. Itulah tugas-tugas yang sering kita lakukan. Yang pergi kerja akhirnya kembali dari tempat kerja atau dari toko kembali ke rumah. Tiap hari seperti itu. Rumah ke toko, toko kembali ke rumah. Demikian juga mereka yang kuliah. Bangun pagi, pergi kuliah, pergi sekolah, pulang dari sekolahan, tempat kuliah kita. Demikianlah energi yang ada kita miliki ini digunakan untuk mencari sesuatu yang kita anggap itu sangat-sangat bermanfaat untuk mendukung kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya, kalau kita hanya bekerja, mencari ilmu pengetahuan, mencari harta, dan kita juga lupa bahwa sesungguhnya pada kesempatan itu pula, kita sebagai manusia yang bijaksana harus memahami kehidupan ini adalah sangat langka, sulit kita dapatkan. Maka di saat-saat kita hidup seperti ini, kita diminta, marilah kita bersama-sama. Bagaimana bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau dari dulu sampai sekarang, kita kerjakan, dari umur kita bekerja, sampai kita kawin, punya anak, punya cucu, sampai sudah tua. Yang kita kerjakan ya itu, dan itu. Terus tidak ada sesuatu yang diperbaharui. Jadi bisa dikatakan, kita ini tidak ada bedanya dengan ikan-ikan yang ada di akuarium. Cobalah lihat ikan itu. Tiap hari kita perhatikan yang ada di rumah yang kita punya ikan. Oh, dia kok bolak-balik ke sini terus seperti itu. Jadi energinya hanya bolak-balik. Kalau kita bertanya pada ikan, hei ikan, apa yang kau kerjakan? Manfaat apa yang kamu peroleh? Kalau kamu hanya seperti itu, bolak-balik. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena energinya itu hanya bergerak untuk tubuh jasmaninya bolak-balik. Demikian juga kalau kita dari dulu juga sama, kita juga sama-sama melakukan, tidak ada bedanya dengan binatang itu. Bolak-balik dari rumah ke toko, dari rumah ke universitas, dari rumah pergi sekolah, dari pulang dari toko ke rumah, dari sekolah ke rumah, dari universitas ke rumah. Dalam perjalanan kita dari rumah ke toko, katakanlah apakah itu 20 menit, 30 menit, ada yang 1 jam. Nah, saat 1 jam itulah karena kita bukan ikan. Kita ada orang yang pandai memahami bagaimana kita memanfaatkan waktu di saat-saat senggang seperti itu. Kita tahu, manfaatkan waktu itu apakah 30 menit, 40 menit, 1 jam, ucapkan dalam batin kita. Putho, supaya kita ini
berbeda dengan ikan itu. Ikan itu tidak tahu, dia masih memiliki moha yang kuat. Kita sebagai umat Buddha tahu bahwa kita harus memanfaatkan dengan sepandai-pandainya waktu kita dimanapun juga efisiensi kita kembangkan, kita laksanakan tugas kita untuk membangkitkan energi pikiran kita dengan mengucapkan Buddho, Buddho, Buddho. Kenapa? Karena kita harus tahu, harus membangkitkan keyakinan. Tidak ada yang lebih berharga daripada Buddho itu. Buddho adalah berlian yang sangat terang benderang yang bisa kita bangkitkan di dalam diri kita. Karena Sang Buddha lah yang pertama menemukan Buddha Ratana di dalam hati dan pikiran beliau yang sangat jernih. Bebas dari pengotor, bebas dari semua penderitaan, karena dia menemukan inti dari sang batinnya. Selalu meletakkan energi pikirannya di dalam inti itu. Disitulah kesadaran yang sempurna, menemukan kedamaian yang sempurna. Dia tidak pernah menderita lagi, bebas dari semua penderitaan. Karena apa? Karena kesadarannya sudah tidak sampai mengikuti perasaan, tidak sampai mengikuti memori menurut kita. Kesadarannya tidak sampai dipengaruhi oleh permainan pikiran beliau lagi. Beliau tahu kalau ngikutin perasaan, ngikutin permainan pikiran, mengikuti memorinya, ternyata itulah yang membuat kita menderita. Jadi dengan demikian dia sadar. Aku sadar melihat dengan jelas dan terang, ini penyebab dari semua masalah penderitaan kita. Maka itu dia masuk ke dalam ke inti yang sadar sepenuh-penuhnya. Dan kita juga tahu, banyak umat kita itu malah berbicara dengan gamblang belak-belakan. Kita tahu, paham, memang begitulah dunia ini. Seperti ada yang mengatakan, Bante, Dhamma TV itu tidak begitu menyenangkan nanti. Aku lebih senang loh kalau di rumah bisa nonton YouTube, di sana banyak film-filmnya, bisa nonton Netflix atau film-film yang lainnya, dan macam-macam loh. Di situ kita bisa mendapatkan hiburan, kesenangan. Apa yang aku cari? Aku nemukan tiap hari aku nonton, mungkin nonton silat lah, nonton drama lah, nonton action yang lainnya, kungfu kayak itulah. Mereka merasa, ini menyenangkan, ini membahagiakan. Tahukah itu? Kita sesungguhnya dipermainkan oleh permainan pikiran mereka. Karena itu semua film-film itu adalah buatan pikiran manusia yang pinter untuk menciptakan drama-drama, film-film ini, film silat, film action, macam-macam yang mungkin sudah ada Anda lihat. Tapi tanyalah ke dalam diri kita. Kalau kita sudah sekian puluh tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tiap hari memang pekerjaan kita lebih banyak waktu senggang di rumah itu hanya nonton melalui TV, apakah melalui YouTube, apakah melalui Netflix, atau mungkin film-film yang lainnya yang ada begitu macamnya, banyak macamnya. Jadi kita ini terhanyut oleh permainan demi permainan yang diciptakan oleh orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Tetapi kita tidak menyadari apa yang kita sering lakukan, sering lihat, sering mendengarkan. Pernahkah kita bertanya, manfaat apa yang kita dapatkan? Ya, cuma kesenangan. Kesenangan sebagai hiburan yang wajar yang kita dapatkan itu. Nah, disinilah yang dikatakan, ternyata kita mencari satu kesenangan, kenikmatan yang kita harapkan bisa kita dapatkan dengan apa yang kita lakukan itu. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan kesenangan itu terletak di mana ya? Di perasaan kita. Kita terhanyut, terbawa oleh perasaan kita. Kita terbawa oleh permainan pikiran kita. Wah, hebat ya, dia bisa membuat film seperti itu ya. Sehingga kita tertarik, kita senang, kita gembira, kita mengikuti semua permainan demi permainan yang mereka ciptakan itu, yang kita tonton terus-menerus. Jadi tanpa kita sadari,
Kita terhanyut oleh perasaan-perasaan kita. Kita anggap itu menyenangkan. Aku senang nonton itu. Sampai-sampai kita dipermainkan oleh pikiran kita. Membuat kita terkadang sedih, terkadang tertawa, terkadang wah hebat dia mainnya, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan. Kita sering terhanyut oleh permainan pikiran itu. Tetapi kita tidak pernah memahami, tidak pernah bertanya. Kalau dari dulu sampai sekarang kita sudah mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu nonton itu, nonton itu, nonton itu. Ilmu apa yang kita dapatkan? Ya kita cuma sekedar katakan, aku dapat kesenangan, aku bisa mengisi waktu dengan menyenangkan. Itulah kekurangan kita. Bukankah kita tadi sudah mengatakan bahwa semuanya itu bagaimana kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita dalam sehari demi sehari supaya kita tambah maju, tambah maju. Tahun ini kita bisa mencapai ketenangan dengan jana pertama. Jana pertama itu berharga untuk diri kita. Energi kita tinggi, batin kita tinggi, kualitas batin kita menaik. Karena kalau kita tidak seperti itu, marilah kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau dari dulu rata-rata manusia itu 10 pangkat 200, dan kita juga tetap di sana. Tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan. Tidak bisa kita naikkan 10 pangkat 250. 10 pangkat 300, 10 pangkat 350. Supaya energi pikiran itu naik. Bagaimana supaya kita bisa naik ke sana? Itulah yang penting. Karena kita tahu inilah tugas utama yang sangat-sangat kita lupakan. Untuk bisa meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Maka dari itulah yang dikatakan kita yang ingin maju dalam batin dan pikiran kita sangat-sangat dibutuhkan untuk kita sering-sering melakukan meditasi, dan meditasi. Karena meditasi itu adalah sarana yang sangat luar biasa untuk kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa melakukannya, berarti apa yang dikatakan Sang Buddha, siapapun juga bisa meditasi dengan sungguh-sungguh mencapai ketenangan tingkat pertama, itu masih dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang dikatakan jana pertama permulaan. Kalau kita bisa masuk dalam jana permulaan itu, di sanalah yang dikatakan kita sudah ada kemajuan di dalam kualitas batin kita, kusala kama cita yang sangat bagus. Jadi itu sudah meningkat. Atau gampangnya dikatakan garuka kusala kama cita. Jana pertama itu sudah termasuk garuka kusala kama cita. Lalu dinaikkan lagi nanti ketenangan jana tingkatan yang menengah. Disinilah yang dikatakan kita lebih maju. Dalam 1 tahun itu mungkin 3 bulan kita serius masuk jana pertama, tingkat pertama. Nanti dikembangkan lagi dengan sungguh-sungguh, nggak tahunya bisa masuk jana pertama menengah. Dan mendekati tahun-tahun akhir, ternyata lebih mantap, lebih kokoh. Tingkatan kita peroleh itu ternyata jana pertama tingkatan yang teratas. Mengapa demikian ini? Kalau tadi kita sudah mengembangkan 10 pangkat 550, 10 pangkat 600 misalkan. Lalu naik lagi 10 pangkat 650, berarti gelombang energi pikiran kita makin lama makin naik. Itu dengan tujuan memahami, itulah yang dikatakan gelombang yang begitu tinggi akan mengangkat kita masuk di alam yang sesuai dengan gelombang kita. Kalau katakan di dalam alam Brahma atau alam surgawi tingkatan ke-7 itu,
membutuhkan gelombang pikiran yang 10 pangkat 550. Wah, kita sudah ada. Meninggal di dunia ini, kita masuk di tempat yang tenang dan damai di situ. Tetapi kalau kita lebih mengembangkan lagi, lebih meningkat lagi, otomatis surga tingkat yang ke-8. Dan seterusnya, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Maka dari itulah yang dikatakan, meditasi itu bukan untuk main-main, tetapi untuk pemahaman bahwa kita semua itu perlu memanfaatkan waktu, perlu menggunakan waktu kita, perlu untuk mengarahkan pikiran kita, supaya kita ini tidak membuang percuma waktu kita. Jadi kita kembangkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, supaya kita ini bisa ada kemajuan dalam batin dan spiritual kita. Kita juga bisa menggunakan waktu kita dari rumah pergi kerja, atau dari rumah kita pergi kuliah, dalam perjalanan apakah kita jalan kaki, naik sepeda, naik sepeda motor, naik mobil. Disitulah kita duduk diam, rileks, santai. Ucapkan aja dalam batin. Putho, putho, putho. Karena kita yakin kekuatan putho itu yang sangat luar biasa akan menjadi sarana yang sangat luar biasa bagi kita untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang. Kalau kita laksanakan ini, ketika kita jaga toko sedang menunggu pembeli-pembeli, kita juga cukup duduk diam. Ketika belum datang pembelinya, ucapkan putho, putho, putho. Atau kita bisa melihat toko kita mana yang perlu dibersihkan, mana yang perlu dibereskan. Jadi kalau ada barang-barang yang kotor, yang kurang bersih, ya kita bereskan. Itu namanya kita ada tanggung jawab terhadap toko kita. Kita bukan asal jaga, biarin aja. Jadi banyak. Tadi saya baru ke toko yang ada di Malang, begitu melihat, waduh, masuk ke dalam, patung-patungnya itu banyak kotoran-kotoran, debu-debu dari mobil sudah lama. Mungkin 5 tahun, 6 tahun tidak pernah dibersihkan. Jadi itulah yang menunjukkan penjaga toko itu tidak pernah memperhatikan, tidak tahu apa tugas mereka yang sesungguhnya. Kalau memang tidak bersih, siapapun yang mau beli ke toko itu mau mencari patung. Patungnya kalau kotor begitu langsung malas mereka. Ngapain aku mau beli patung yang kotor, enggak pernah dibersihkan? Nah, otomatis mereka langsung protes dalam batinnya. Ini tidak cocok, tidak bersih ini. Maka dari itulah yang dikatakan kebersihan itu juga menunjukkan sampai di mana usaha kita dan perhatian kita di dalam tugas kewajiban kita di dalam toko, kayak apakah di dalam perusahaan manapun juga, kita memikirkan apa yang harus kita kerjakan untuk memajukan perusahaan itu, memajukan toko kita, memajukan pabrik kita. Itulah yang katakan berusaha memperhatikan untuk memajukan usaha-usaha itu. Di sini bisa dipakai konsentrasi sepenuhnya itu untuk mengembangkan. Di sinilah yang dikatakan secara duniawi kita juga bisa laksanakan seperti itu. Secara batinnya juga kita harus berusaha sendiri. Harus mengarahkan perhatian kita kemana. Ketika kita sudah selesai yang di luar, nah kesempatan. Ah, ini sudah beres, sana beres. Sudah cukup. Hari ini kita bisa segini. Nah, sekarang kita duduk diam. Sambil duduk, sambil menunggu pembeli, ya kita duduk aja. Biasa, ucapkan dalam batin, putho, putho, putho. Sebanyak yang bisa kita lakukan. Walaupun kita juga membersihkan patung-patung, membersihkan meja-meja, membersihkan kaca-kaca. Ini pun juga bisa dibangkitkan. Putho, putho, putho. Sebanyak yang bisa kita kembangkan. Inilah yang dikatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama kecerdikan, kepandaian kita di dalam menggunakan waktu, di dalam menggunakan manfaat dari arah pikiran kita, aktivitas pikiran kita. Kalau kita bisa melaksanakan seperti ini, itulah yang dikatakan kita itu cerdas menggunakan waktunya. Kita juga pandai mengarahkan pikiran kita. Kita juga sangat expert di dalam mengolah pikiran, membiasakan ke arah positif, otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka dari itulah yang dikatakan orang yang pandai mengolah pikirannya
menggunakan waktunya, dia akan bisa mengolah perusahaannya dengan baik, dia bisa mampu mengolah pikiran dengan baik, dia bisa mengolah waktu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengucapkan itu, sehingga itu akan menjadi sarana yang sangat luar biasa kemajuan dan perkembangan kita masing-masing. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan meditasi itu usaha yang benar harus kita kembangkan. Arah perhatian pikiran kita juga kita laksanakan. Konsentrasi juga kita fokus dengan sungguh-sungguh dengan mengucapkan apa yang kita anggap mantra ini sangat-sangat ampuh dan sangat berguna, yaitu Putho, Putho, Putho yang terus menerus. Tetapi kalau mungkin dari kelompok yang Mahayana, oh mereka bilang ini bagus, Omitwoho, Omitwoho, boleh. Tapi ingat, kita harus memahami apa arti Omitwoho itu. Omitwoho itu diambil dari kata-kata Amitabha Buddha. Buddha yang memiliki sinar tanpa batas. Jadi perlu diingat, Buddha yang memiliki sinar tanpa batas itu bukan yang berbentuk seperti ini yang dikatakan ini loh Buddha yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya semua Buddha termasuk para arahat, sawaka Buddha, mereka sudah menemukan intinya sang batin, mereka pun juga memiliki sinar yang tanpa batas. Maka dari itulah yang dikatakan ketika kita menyebutkan Omitwoho itu kita paham. Kita menghormatin semua para suciwan yang sangat banyak yang tak terhitung. Apakah itu Buddha Kasapa, Buddha Maitreya, Buddha ini, Buddha yang lainnya sudah tak terhitung banyaknya. Itulah yang dikatakan bukan cuma hanya satu Amitabha Buddha yang kita hormati. Ingat, karena kita punya pemahaman, kesalahan paham itu akan menyebabkan kita jadi fanatik. Tetapi kalau kita punya pemahaman yang begitu luas, karena ngerti dan paham betul bahwa Omitwoho itu semua Buddha, semua suciwan memiliki sinar yang tanpa batas, itulah yang aku hormati. Jadi kita bangkitkan Omitwoho, Omitwoho, Omitwoho itu bagus dengan tapi pengertian kebijaksanaan itu lebih kita bangkitkan, itu lebih bermanfaat daripada kita tidak paham dan kita hanya membayangkan, oh Omitwoho itu model yang saya tahu di tempat aku kebaktian seperti ini. Sehingga yang lainnya itu tidak usah kita puja, salah. Jadi kita sesungguhnya diajak untuk bersama-sama mengagungkan semua para suciwan, termasuk para arahat pun yang sudah mencapai kesucian, mereka juga memiliki batin yang sinarnya tanpa batas. Jadi dengan demikian kita menghormatin para semua suciwan yang di alam jagat raya yang tak terhitung banyaknya kalau sejak dahulu sampai sekarang. Jadi itulah kekuatan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan lindungan yang lebih banyak lagi di alam semesta. Kenapa? Kalau kita bicara Buddha Sakyamuni saja, apakah kita pernah paham, pernah membaca bahwa sesungguhnya tiap hari itu Sang Buddha membabarkan untuk para dewa, makhluk-makhluk halus yang agung. Di situ berapa juta orang, berapa miliar makhluk-makhluk suci yang terbentuk. Apalagi kita membaca juga ketika Sang Buddha pernah di alam surga tingkat kedua. Dia mengajarkan selama 3 bulan, itu yang mencapai kesucian ada sekitar 80 miliar yang didengarkan oleh 10.000 tata surya. Jadi kita termasuk salah satu dari 10.000 tata surya itu. Jadi tiap-tiap bumi kita itu ada 31 alam. Demikian juga yang lainnya 10.000 itu, 100.000, mungkin ada 1 juta. Yang lain-lainnya yang begitu panjang dan begitu luas alam semesta ini, di sana lain katakan Sang Buddha melihat dengan mata batin yang murni dan mendapatkan laporan dari semua dewa. Dia datang dari planet mana, dari galaksi mana, macam-macam kumpul. Ketika dia mendapatkan
pencerahan itu sampai 80 miliar. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan ketika kita memuja Amitwah itu berarti tak terhitung para suciwan yang begitu banyak di alam jagat raya ini. Itulah yang dikatakan kita akan mendapatkan energi yang sangat positif dari semua penjuru. Tak terhitungnya kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan dari semuanya akan menjadi kekuatan yang mampu melindungi kita. Kalau kita hanya satu Buddha yang kita gambarkan sebagai Amitabha, nah di situ kasihan. Beliau cuma satu. Tetapi kalau kita katakan semua para suciwan yang mungkin berapa ratus juta atau berapa ratus triliun, kita tidak tahu berapa banyak Buddha-Buddha para suciwan itu yang sudah ada di alam jagat raya ini. Sang Buddha katakan bagaikan pasir yang ada di pantai-pantai. Seperti itulah para suciwan yang sudah muncul di alam jagat raya ini. Coba Anda bisa menghitung enggak pasir-pasir yang ada di pantai itu? Berapa triliun yang mereka ada di situ. Inilah yang dikatakan, marilah kita bersama-sama. Pahamilah bahwa meditasi itu sangat-sangat penting. Maka dengan demikian kita harus tahu bahwa meditasi itu bukan hanya untuk umat Buddha. Meditasi digunakan untuk mereka yang sadar akan dirinya. Kalau diri kita ada di dalam pikiran ini, karena tubuh kita nggak tahu. Diri kita itu bukan tubuh ini. Tubuh ini tidak tahu apa. Diri kita itu adalah sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita, siapapun juga, batin kita ini sering keluar. Melalui mata, melalui telinga, melalui pikiran, melalui hidung, melalui mulut. Ingin ini, ingin itu, ingin melihat, ingin mendengarkan, ingin mencium, ingin makan, ingin menyentuh sesuatu, ingin mendapatkan pakaian yang terbaru, dan seterusnya. Keinginan kita begitu banyak membuat kita bingung, membuat kita tidak pernah puas. Kita gelisah, kita takut, kita khawatir, ini macam-macam. Jadi pikiran kita tidak pernah damai. Di sana lain dikatakan, siapapun juga yang menyadarin kalau kita masih gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya pikiran kita yang tidak ada arah, tidak ada tujuannya, alangkah indahnya. Kita harus bersama-sama memahami bahwa kita diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita jarang meditasi, otomatis sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan itu. Maka itu kita harus menciptakan satu kebiasaan-kebiasaan yang sangat agung dan sangat bernilai. Supaya kita bersama-sama bisa menciptakan bagaimana kita bisa menemukan damai dan hening di dalam pikiran kita. Bila mana ini bisa dijalankan setiap detik, setiap menit, terus-menerus kita ucapkan Putho, Putho, Putho. Kita dapat 60 kali dalam tiap menitnya. Itu juga luar biasa. Tiap menit kita dapat 60, dilanjutkan lagi. Menit kedua, dilanjutkan menit ketiga. Terus Putho, Putho, Putho. Tidak perlu diucapkan dalam mulut, tetapi cukup dibangkitkan di dalam batin dan pikiran kita. Ucapkan Putho. Putho yang terus-menerus, otomatis itulah yang katakan kita sudah berusaha mengarahkan pikiran ke Putho, fokus ke Putho. Itulah yang dikatakan kita dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa melaksanakan meditasi dalam semua aktivitas kita. Waktu nyapu, Putho, 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 ngepel, Putho, Putho, Putho. Waktu kita masak juga sama. Potong ini Putho, 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 Putho. Jadi dengan demikian di setiap aktivitas kita, ternyata kita bisa melakukan dengan meditasi. Waktu kita di sawah, macul, Putho, Putho, Putho. Waktu mengarit, rumput-rumput juga Putho, Putho, Putho. Jadi setiap aktivitas tubuh jasmani kita juga manfaatkan, bangkitkan pula untuk batin dan pikiran kita. Artinya, ketika kita aktif dalam dunia ini, sesungguhnya itu kita butuhkan untuk mendapatkan materi yang kita butuhkan, melanjutkan kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu memperkaya batin kita.
Sambil kita bekerja, sambil kita jaga toko, sambil kita berusaha, kita juga berusaha untuk membangkitkan batin dan pikiran kita dengan puto, puto, puto. Sehingga di mana ada pikiran-pikiran positif itu sesungguhnya sumber kebahagiaan kita. Maka dengan demikian marilah kita bersama-sama, setelah kita tahu dan paham seperti ini, ternyata meditasi kita bisa jalankan dimanapun juga. Tetapi saat ini, marilah kita bersama-sama dengan bersuka cita, duduk, diam, rileks, santai, bangkitkan rasa senang, gembira dan bahagia, bahwa saat ini adalah saat yang terbaik untuk menggunakan waktu kita, supaya aku bisa melaksanakan tugas kewajiban ini sebaik mungkin yang bisa aku kembangkan. Mari kita bertekad dalam batin dan pikiran kita. Kebijaksanaan Sang Buddha yang maha bijaksana akan menjadi kebijaksanaan dalam batinku. Sang Buddha yang maha suci, jadilah batinku tenang dan damai sebersih Sang Buddha. Sang Buddha yang maha sadar, curahkan semua energi batin dan pikiran kita ke arah kebijaksanaan dan kedamaian itu. Sang Buddha maha kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, kita pun membangkitkan kasih sayang terhadap diriku sendiri, supaya aku bisa menerima dan selalu tersenyum, memiliki cinta kasih terhadap diri sendiri maupun makhluk yang lainnya. Semoga aku selalu tersenyum, gembira, dan selalu bahagia. Aku bertekad mulai saat ini, hanya ada batin dan pikiranku yang paling utama, yang aku perhatikan. Yang tadi biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dipikirkan karena itu masih belum tiba. Yang penting saat ini. Saat ini mampukah aku mengarahkan pikiranku hanya memusat dengan napas kita masing-masing. Semoga kemampuan ini membuat aku bisa konsentrasi dan tenang dalam batin dan pikiranku. Mari kita duduk rileks dan santai. Lepaskan semua beban-beban pikiran kita. Beban-beban tubuh jasmani kita. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada pikiran ini. Pikiran kita memberikan satu tugas yang utama. Arahkan secara terus-menerus untuk memperhatikan nafas kita. Lihatlah, sadarilah sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Cukup tahu dan amatin saja. Sadarilah apa yang keluar di situ. Apa yang kita rasakan? Sejukkah? Hangatkah? Itulah yang kita perhatikan terus-menerus. Memang saat ini kita mau konsentrasi ke nafas. Tapi pikiran ini masih memikirkan yang tadi. Memikirkan yang kemarin. Masih muncul seminggu yang lalu dan seterusnya. Itulah yang dikatakan. Kita tetap tersenyum. Oh, ternyata pikiran ini lari ke waktu yang lampau. Membuat aku tidak tenang di situ. Kita juga memikirkan, nanti selesai meditasi ini aku mau makan ini loh. Aku mau pergi ke sana loh. Aku mau ke restoran itu loh. Nah, kita memikirkan yang akan datang. Besok saya harus begini, harus begitu. Harus ke sana, harus ke situ. Ini pun juga yang akan datang. Di sanalah pikiran kita selalu memikirkan yang tadi. Memikirkan yang akan datang.
Itulah kewajaran kita sudah terbiasa seperti itu. Kita jangan marah dengan pikiran itu. Marilah kita bersahabat. Tetap tersenyum, tetap gembira. Memang begitulah pikiranku gesit dan lincah. Marilah kita jangan membenci pikiran yang masih belum mau tenang. Dan kita tetap tersenyum dan tertawa dengan pikiran seperti itu. Menerima kenyataan, menerima kewajaran. Memang ini sulit kita kendalikan. Senang lari ke kemarin yang tadi, senang lari ke yang akan datang, terus seperti itu. Ketika kita memain seperti ini, bisa menerima kenyataan seperti itu, kita tidak terjadi pertentangan dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita tidak bisa terima, hai pikiran jangan yang tadi dipikir lagi ya, jangan dipikirkan yang akan datang ya. Akhirnya kita terjadi pertentangan terus-menerus, kita tidak menjadi pengamat yang benar. Kita menjadi orang yang ingin maunya tenang dan saat ini. Tetapi kenyataannya tidak semudah yang kita inginkan. Maka dari itulah dikatakan, belajar menerima apa adanya untuk bisa bersahabat. Biarkanlah pikiran itu lari ke yang tadi, lari yang akan datang. Tetapi kita tetap berusaha memperkuat, membiasakan ke nafas kita masing-masing. Walaupun masih tetap lari yang tadi, lari lagi yang akan datang. Ya dia, tidak apa-apa. Amatin saja. Tetap tersenyum. Tetap gembira melihat pikiran seperti itu. Dengan memahami seperti ini, kita bersahabat dengan pikiran kita yang begitu gesit, liar, lari sesuka-sukanya. Dan kita tidak membenci akan pikiran itu. Mereka pikiran ini kita rangkul dengan cinta kasih. Menerima kewajaran daripada kebiasaan pikiran itu. Walaupun kita berusaha untuk memusatkan ke nafas, tetapi tetap masih lari sini, lari sana. Tak apa-apa. Jangan kesusu. Jangan mau cepat-cepat konsentrasi dan tenang. Karena kita tahu semua itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan keuletan, membutuhkan kebiasaan demi kebiasaan. Maka dari itulah paramita itu sangat banyak yang harus kita kembangkan bersama. Maka dari itu di saat-saat kita meditasi, kesabaran kita tingkatkan, usaha semangat kita juga tingkatkan, tekad dengan sungguh-sungguh kita jalankan, fokus untuk mencapai keseimbangan kita harapkan, dan itulah juga kebijaksanaan akan kita kembangkan. Jadi sesungguhnya banyak paramita yang bisa mendukung kalau kita bisa memahami, bisa melaksanakan tiap pagi dan malam bahwa banyak paramita yang telah kita laksanakan. Bila mana mulai saat ini dan seterusnya kita bertekad, aku akan meditasi pagi setengah jam, malam setengah jam, seperti itu. Lalu kita jalankan sungguh-sungguh tekad itu, dibarengin dengan semangat, dibarengin dengan kesabaran kita, dibarengin dengan keuletan, dibarengin dengan tekad, dibarengin dengan berusaha untuk mencapai keseimbangan, walaupun belum mencapai, tetapi sudah usaha. Itulah semuanya adalah benar dan baik. Saja kita jalankan, dan itu pun akan membangkitkan kebijaksanaan kalau kita tahu apa yang telah kita lakukan itu sangat baik dan benar. Di sanalah kebijaksanaan juga bisa kita laksanakan. Maka itu jangan ragu dan jangan bimbang.
Hanya simpel dan sederhana. Arahkan pikiran. Usahakan dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan nafas. Fokus ke nafas. Bisa bila mana memusat ke nafas, kita tetap senang dan gembira. Bila mana masih loncat sini, loncat sana, kita tetap senang dan gembira, tetap tersenyum, melihat pikiran yang masih kesit dan lincah itu. Jangan benci, jangan dimarahin. Rangkulah pikiran itu sebagai sahabat yang sangat-sangat dekat. Ada di dalam pikiran kita. Dengan demikian kita rileks, santai, senang, gembira untuk melihat pikiran ini. Mampukah kita secara terus-menerus mendeteksi dan menyadari nafas kita pribadi masing-masing. Meditasi kita mulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Mari kita mengeterapkan cinta kasih di dalam kenyataan, di dalam pikiran kita masing-masing. Karena cinta kasih itu semuanya hanya teori. Kalau kita tidak mampu melaksanakan dengan tepat, pasti cinta kasih masih belum bisa menghasilkan manfaat yang semaksimal mungkin. Yang mana kita selalu mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Cobalah kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita bahagia? Tadi sudah dijelaskan. Di mana munculnya pikiran positif. Apakah dengan Buddho, Buddho, atau Omitwofo, Omitwofo, atau sadar damai. Sadar damai. Disitulah sumber kebahagiaan kita. Jadi kita semua tahu, siapapun juga yang sering mengucapkan Buddho, Buddho, Buddho sebanyak-banyaknya, itulah cara yang sangat gampang menciptakan kebahagiaan di dalam pikiran kita masing-masing. Demikian juga, kita juga mengucapkan, semoga semua makhluk bebas dari semua penderitaan. Bebas dari semua kebencian. Bebas dari semua ketakutan. Bebas dari semua masalah. Bebas dari semua kesakitan. Bebas dari semua pikiran-pikiran negatif. Tetapi kenyataan kita masih menderita, masih benci, masih takut, masih bingung, masih kacau, masih frustrasi. Jadi banyak pikiran-pikiran negatif masih kita dominasi yang sangat kuat. Maka kita diminta, marilah kita bersama-sama letakkan pikiran-pikiran negatif di dalam satu kotak. Di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada kesakitan, ada ketakutan, ada pikiran-pikiran negatif, dan semua masalah dalam kotak itu. Kesalahan kita adalah kesadaran kita arahkan masuk dalam kotak itu. Jadi kita wajar menderita dan mengikuti pikiran negatif itu. Maka bagaimana kita bisa membebaskannya? Sang Buddha meminta kita, marilah kita mulai sekarang dan seterusnya. Harus berusaha untuk menarik kesadaran di luar kotak itu. Ketika kita mampu menarik pikiran di luar kotak, hanya mengamatin, hanya menyadarin. Memang di dalam kotak ini itu ada penderitaan, ada kesakitan, ada khawatir, ada bingung, ada kacau, ada stres. Tetapi sekarang kita hanya mengamatin dan mengetahui saja. Ketika kita masuk hanya mengamati dan tahu, oh ternyata si pengetahu ini, si pengamat ini, dia tetap bersifat tahu dan sadar saja. Tapi yang takut, yang menderita, yang sakit, yang benci, oh itu hanya permainan pikiran. Disinilah yang dikatakan,
Pikiran-pikiran negatif itu ternyata hanya permainan pikiran kita sendiri. Apakah kita tetap kecemplung mengikuti permainan pikiran yang menghanyutkan kita menderita? Ataukah kita masuk hanya sebagai pengamat dan tahu saja? Oh, ternyata masuk dalam si pengetahuan, mengamatin, akan membuat kita bisa membebaskan dari semua penderitaan. Disitulah kita mau melatih dan membiasakan hanya sekedar tahu dan amatin saja. Jangan terhanyut oleh permainan pikiran-pikiran itu. Marilah kita bersama-sama melatih. Hanya sadar dan tahu saja. Apapun pikiran-pikiran yang muncul, tahu saja, amatin saja. Dan tertawalah melihat aktivitas pikiran yang masih belum bisa tenang. Masih kacau, masih mikir ini, mikir itu. Tahu saja, biarlah pikiran tetap bergerak sesuai dengan kebiasaan pikiran itu. Tapi aku masuk dalam si pengetahuan, tetap menjaga keseimbangan, tetap menjaga ketenangan. Disitulah yang perlu kita utamakan. Perbanyak terus kesadaran kita. Energi pikiran masuk di dalam si pengetahuan atau pengamat saja. Marilah kita melatih dan melatih. Hanya sekedar tahu dan sadar saja. Jangan mau diperbudak oleh permainan pikiran itu. Meditasi kesadaran kita bangkitkan dengan mengucapkan, mengembangkan cinta kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bebas dari semua penderitaan. Bebas dari semua kebencian. Bebas dari semua ketakutan. Bebas dari semua kesakitan. Bebas dari semua pikiran-pikiran negatif. Bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Memahami dan mengerti dengan tepat arah, tepat guna seperti itu. Dan kita mahir meletakkan untuk menciptakan dan menjaga pikiran ini selalu senang, gembira dan bahagia. Itulah manajemen pikiran yang sangat-sangat baik. Mari kita ulang, dan ulang kata-kata cinta kasih itu di dalam pikiran kita bersama. Meditasi cinta kasih kita mulai.
Sabhi sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Satu, satu, satu. Baiklah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan raise hand bagi partisipan yang mau bertanya langsung atau pertanyaan bisa dikirim ke operator atau diketik di kolom chat YouTube. Ya baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, Bante, mungkin saya mau bertanya, Bante. Kan ada 40 objek meditasi ya, Bante ya. Apakah setiap orang kan porsi loba, dosa, dan mohanya kan levelnya berbeda. Misalkan seorang yang lobanya lebih besar atau dosanya lebih besar atau mohanya lebih besar, apakah itu disesuaikan dengan loba, dosa, moha itu? Maksudnya objek mana yang cocok untuk orang tersebut? Atau gimana, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, itulah kehebatan Sang Buddha. Beliau memahami dengan jelas dan terang. Ternyata tiap-tiap objek meditasi itu berdasarkan sesuai dengan sifat watak masing-masing individu. Maka dengan demikian, itulah yang dikatakan manfaat yang akan mereka peroleh sangat cepat mereka maju. Tetapi saat ini kebanyakan kan mereka manusia atau biku-biku juga tidak seperti tidak memiliki kemampuan. Maaf, Bante, tadi sempat lost connection. Mungkin bisa diulangi. Di-unmute dulu, Bante. Terima kasih, Bante. Oke, sudah ada signalnya. Ya, sudah oke, Bante. Silakan, Bante. Ya, di sana yang dikatakan kehebatan Sang Buddha itu bisa memantau dan memahami dengan jelas kecenderungan sifat-sifat watak manusia itu dengan tepat dan sesuai dengan tujuannya, sehingga kemajuan akan diperoleh bila mana mereka bisa memakai objek yang sesuai dengan watak sifat mereka masing-masing. Tetapi Anapanasati itu termasuk satu objek yang netral yang bisa dipakai oleh semua sifat watak dari tiap-tiap individu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan Sang Buddha lebih menyarankan Anapanasati bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh semua individu manapun juga. Bila mana mereka menjalankan, mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Maka dari itu, alangkah indahnya kita juga mengikuti cara Sang Buddha, karena kita tidak tahu sifat tiap-tiap individu, dan kita mengajarkan kepada semua pihak melalui YouTube atau mungkin Zoom otomatis. Di sana yang dikatakan membutuhkan sesuatu yang netral yang bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh semua pihak. Maka dari itu kebanyakan para biku mengajarkan Anapanasati. Ya, kita ikutin sesuai dengan nasihat-nasihat Sang Buddha supaya tiap-tiap orang bisa melaksanakan dan menjalankan yang terbaik yang bisa dijalankan bagi kemajuan masing-masing. Ya, cukup begitu dulu. Baik, Bante. Ada lagi. Ya, ini ada pertanyaan tentang Vipassana Nyana, Bante. Ada 16 Vipassana Nyana, Bante. Itu
Kira-kira gimana ya? Apa pengertian dari 16 Vipassana Nyana itu, Bante? Ya, itulah. Jadi kalau pengertian-pengertian ini sangat dalam. Hanya bagi orang yang sudah mempraktekkan akan timbul pengetahuan-pengetahuan itu. Tetapi kalau kita hanya mau sekedar teori ya rasanya ya tidak perlulah kita membahas masalah itu karena nyana-nyana pengetahuan itu dilihat dengan jelas dan terang di dalam batin mereka masing-masing. Kalau kita hanya sekedar hafal, kita akan jadi guru yang membimbing mereka karena kita bukan di sini bukan untuk hafalan, tetapi kita harus mempraktekkan sendiri ketika kalau kita mengalami ini termasuk yang nyana yang mana Bante? Nah, bolehlah kalau kita sama sekali ketika meditasi tidak mengalami apa-apa ya kita tidak usahlah terlalu terlalu textbook atau istilahnya teori-teori yang kita inginkan ya toh. Jadi kalau kita mau teori itu kita bisa membuka dari Google, yaitu kita tulis saja Google, dari sana tulis saja pengetahuan nyana di dalam Vipassana. Nah, di situ akan muncul ada 16 itu apa? Itu kita tahu kalau kita hanya tanya sekarang ya otomatis kita tidak akan mendapatkan apa yang secara jelas-jelasnya teorinya, secara detailnya itu akan lebih sakti tanya ke Mbak Google. Tetapi kalau kita tanya di dalam situasi kita hanya teori, mungkin kita dijelaskan panjang lebar, nanti akan lupa. Maka dari itu alangkah indahnya, lebih baik kita bersama-sama bukalah Google, tanyalah 16 pengetahuan nyana di dalam Vipassana itu apa saja. Nah, di situ Anda akan bisa membaca dan bisa mendapatkan, maka dari itu yang dikatakan dunia saat ini pengetahuan apapun juga bisa kita cari melalui Google. Itu lebih sakti daripada Anda sembahyang kepada depannya Sang Buddha yang minta supaya pengetahuan ini muncul dan batin dan pikiran kita ya nggak akan bisa dapatkan. Tetapi kalau sekedar pengetahuan kita bisa membuka Mbak Google, disitulah ilmu yang diajarkan Sang Buddha akan bisa kita pahamin dengan jelas dan terang sehingga kita bisa paham bahwa apa itu nyana, 16 nyana di dalam Vipassana akan bisa kita hafal berulang-ulang. Tetapi kalau kita hanya sekedar tahu di saat kita live seperti ini, itu akan membuang waktu juga. Maka itu bagi yang ingin tahu menjadi guru, carilah di dalam Google itu pasti kita akan menemukan dengan sejelas-jelasnya. Oke, cukup sekian dulu. Sadu, sadu, sadu. Bagaimana Bante dengan 7 faktor pencerahan, Bante? Itu kan juga basic ya untuk kita meditator gitu. Iya pasti sih, 7 faktor pengetahuan pencerahan itu sangat-sangat penting karena itulah yang dikatakan di dalam setiap parita itu memiliki makna yang sangat dalam sehingga apapun yang diajarkan Sang Buddha itu sesungguhnya ada ilmu yang sangat-sangat dalam termasuk paticca samuppada 7 faktor pencerahan umum yaitu Bujanggo Sati Sanggato. Yang terpenting itu adalah arah pikiran kita atau sati itu Dhammanang Wicayo Tata. Kita mengarahkan untuk menyelidikin dhamma itu yang ada di dalam tubuh dan batin kita. Itu diselidikin. Diselidikin, lalu kita bagaimana bisa menimbulkan rasa senang, gembira dengan menyelidikin hal-hal yang penting ini, sehingga itu akan fokus membuat kita, kesenangan itu akan bisa menciptakan, apa itu namanya, ketenangan tertentu. Ketenangan tertentu, ketika ketenangan masuk itu muncul, kita harus masuk, fokus, apa itu, perhatian masuk dalam ketenangan, disitulah yang akan menciptakan konsentrasi. Konsentrasi terbentuk, kita juga diminta arahkan kesadaran itu masuk dan konsentrasi yang lebih dalam lagi untuk menjadi UPK,
Tetapi semua ini harus berulang, berkali-kali diulang. Jadi supaya menjadi satu kebiasaan yang terwujud di dalam pikiran kita. Bukan cuma menghafal. Bojanggo sadisangkato tamanang wijayo tata wiriya. Wiriya itu semangat berulang-ulang kita untuk menimbulkan pitik, senang, gembira, dan bahagia. Itu akan memancing rasa tenang. Dari situ masukkan fokus ketenangan, di dalam ketenangan itu menjadi konsentrasi, masuk lagi dalam konsentrasi menjadi UPK. Nah, itulah setahap demi setahap yang diajarkan oleh Sang Buddha, tetapi itu bukan sekedar teori, tetapi praktekkan, jalankan, laksanakan sehingga UPK keseimbangan itu menjadi sarana yang diharapkan itu bagaimana keseimbangan dijaga selalu seimbang dan seimbang. Artinya masuk di dalam kesadaran itulah yang dikatakan sarana yang menunjukkan keseimbangan terjadi karena kita tidak diperbudak lagi oleh perasaan, tidak diperbudak oleh memori, tidak diperbudak oleh permainan pikiran. Disitulah yang dikatakan kesadaran, itulah yang dikatakan sebagai sarana yang bisa membentuk keseimbangan kita. Tetapi kita diminta lagi oleh Sang Buddha, ketika keseimbangan ini muncul, carilah dalam kesadaran itu adakah yang lebih dalam yang merupakan inti daripada kesadaran itu. Disitulah sudah tidak perlu ragu lagi, ikutin cara Sang Buddha, masukkan semua energi pikiran kita di dalam intinya kesadaran itu. Disitulah yang dikatakan pencerahan agung terletak di dalam nukleus dari kesadaran itu sendiri. Inti dari kesadaran kita masuk di situ, pencerahan agung akan menjadi milik kita bersama. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Bojanggo itu memang 7 faktor pencerahan ini ada teori yang sangat bagus, tetapi kita hanya menghafal, memahami, kurang mempraktekannya, sangat disayangkan. Maka dari itu, teori yang diajarkan Sang Buddha yang dipentingkan harus diperbanyak prakteknya untuk bisa mendapatkan hasilnya. Kalau kita hanya teori, tidak pernah praktek, nol, tidak ada hasil apapun juga. Karena kita tahu, keseimbangan, kedamaian, kemudian itu terletak di sini, tapi prakteknya kita sangat-sangat minim. Teorinya banyak, seolah-olah kita pandai. Maka dari itu nanti kalau kita seperti ini, di zaman Sang Buddha kan juga ada itu biku-biku yang hebat-hebat yang bisa punya murid ratusan, mungkin ribuan, tapi dia pandai ngajar saja. Ketika dia ketemu sama Sang Buddha, ini guru ini memang hebat, dia sangat pandai, tetapi belum mencapai kesucian. Sehingga ketika menghadap Sang Buddha, kitab suci kosong datang ya, dia disinggung seperti itu. Ketika dia sudah ngomong panjang ini, mau pulang, kitab suci kosong mau pulang ya silakan. Nah, dia disinggung seperti itu, dia bertanya ke dalam diri kita, kenapa ya Sang Buddha kok bicara kitab suci kosong? Akhirnya dia renungkan, menganalisa, iya ya, saya banyak teori, saya paham ini, bisa mengajarkan itu, tapi secara praktek saya belum mendapatkan apa yang saya ajarkan. Itulah yang dikatakan kosong dari manfaat. Teorinya oke, semuanya penuh, kita hafal, tapi tidak mempraktekannya sehingga hasilnya masih nol botol. Tidak ada buah apapun juga di dalam quality tingkat kesucian di dalam individu biku itu. Maka dari itu, itulah yang dikatakan beliau mengajar sambil mengkritik supaya menyadarkan kepada Bante itu supaya dia sadar bahwa dia masih belum mencapai quality yang diharapkan oleh Sang Buddha. Ya, mudah-mudahan kita juga begitu. Kita banyak teori itu bagus, tetapi alangkah indahnya. Tanyalah ke dalam diri kita, sudahkah kita mendapatkan yang namanya UPK itu, keseimbangan batin? Kalau belum, marilah kita tambah waktu kita meditasi. Kalau sekarang, katakanlah, pagi 1 jam, malam 1 jam, tingkatkan. Seminggu lagi
1,5 jam pagi, 1,5 jam malam. Seminggu lagi tingkatkan lagi 2 jam pagi, 2 jam malam. Begitulah namanya ada usaha membiasakan memperbanyak waktu untuk tenang, 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 tenang. Makin banyak kebiasaan ketenangan itu, di sanalah lama-kelamaan tanpa kita sadarin keseimbangan UPK yang kita harapkan itu akan terwujud di dalam diri kita pribadi masing-masing. Ya, mudah-mudahan 7 faktor pencerahan ini bisa menjadi sarana untuk bisa kita laksanakan dan muncul di dalam kenyataan. Itulah namanya manfaat yang luar biasa itu akan kita peroleh bersama. Ya, silakan yang mau tanya lagi yang lainnya. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bante. Terus berarti kita sebagai meditator pemula itu mulainya berarti dari sati ya Bante ya? Sati dan metta dulu. Apakah demikian Bante sebelum next step-nya apakah jana atau UPK, berarti startnya dari basic yaitu sati dulu ya, awareness dulu dan meta ya Bante. Apakah demikian? Silakan Begini Bante. ya, kalau kita, tadi kan sudah saya jelaskan, kita sebagai meditasi pemula itu, kita cukup burikama buddho. Burikama itu kita mengucapkan berulang-ulang, membangkitkan pikiran-pikiran buddho, buddho, buddho setiap saat. Waktu duduk, waktu berjalan, waktu nyapu, waktu ngepel, waktu kerja di apa? Di dapur, waktu kita berangkat pergi kerja, jaga toko, dimanapun juga kita melaksanakan tugas duniawi, tapi batin kita juga melaksanakan tugas spiritual kita hanya mengucapkan buddho, buddho, buddho. Karena kita tahu, karena kita semua ingin bahagia. Bukankah kebahagiaan itu bisa kita ciptakan bila mana kita memiliki pikiran positif? Disitulah sumber kebahagiaan kita. Dengan memahami seperti ini, semua orang tidak mau gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustasi, stres. Dia tidak mau seperti itu. Tetapi kalau kita tidak ada diisi oleh buddho, 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 aktivitas pikiran kita, kecenderungan pikiran kita itu secara umum banyak negatifnya. Kita takut ini, khawatir itu, mikir sini, mikir sana, banyak yang dipikirkan. Jadi kita gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustasi itu sudah merupakan makanan umum. Maka dari itulah yang dikatakan, bagaimana kita mengukur satu penduduk atau satu negara itu, mereka dikatakan happy atau tidak happy. Kalau kita sendiri secara pribadi merasa, aku ini sudah umat Buddha sekian lama, tapi kok belum merasakan bahagia ya. Kok masih takut ini, khawatir itu, bingung, masih banyak yang dipikirkan. Jadi kita tidak tahu tekniknya untuk menciptakan kebahagiaan. Maka dari itu yang dikatakan, berusaha setiap detik. Mengarahkan pikiran kita, fokus dengan buddho, itu termasuk sudah samadhi. Usaha benar, perhatian kita ke buddho, fokus ke buddho, disitulah konsentrasi akan terbentuk, otomatis kita sudah melaksanakan secara basic bagi pemula, siapapun juga yang ingin mendapatkan tenang dan damai, cukup ucapkan buddho, buddho, buddho setiap saat. Di sanalah yang dikatakan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, adanya buddho, kita sudah pandai mengarahkan pikirannya, memiliki kusala kama cita, aktivitas yang cerdik, yang pandai di dalam membangkitkan pikiran-pikiran positif. Disitulah yang dikatakan kebijaksanaan muncul, kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita pandai mengarahkan pikiran kita, aktif selalu ke arah yang positif. Itulah yang dikatakan meditasi adalah bertujuan ke arah sana, memanfaatkan waktu, memanfaatkan arah pikiran, selalu fokus ke yang positif, sehingga kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif, gelisah, takut, cemas, tidak diberikan kesempatan muncul lagi, otomatis kita semua bisa menciptakan kebahagiaan. Itulah yang namanya we can create our own happiness with creating about the positive
positive activity in every moment. Itulah yang terbaik yang bisa kita jalankan. Mudah-mudahan ini sebagai sarana yang sangat penting yang bisa kita kembangkan bersama. Ya, silakan yang lainnya. Ya, sadu, sadu, sadu. Baik, Bante, ini ada pertanyaan dari Miss Oi. Bagaimana cara mencari guru pembimbing meditasi baik khususnya Vipassana? Pencarian guru ini, Bante. Ya, memang kita harus tahu juga. Kita cari dulu dari YouTube sana toh. Jadi di situ kan banyak penceramah-penceramah. Dari sana ya kita baru mendengarkan yang diceramahkan gimana. Dia sudah latihan berapa lama. Lalu apakah itu ajarannya yang diajarkan itu memang sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan atau tidak. Dari situlah yang dikatakan mendengar, dan mendengarkan. Disitulah kita memilih guru mana yang cocok, yang pas, yang sesuai dengan apa ya kriteria yang diharapkan oleh kita sendiri. Apakah itu cocok dengan Dhamma Vinaya yang mereka jalankan? Apakah sudah berapa lama mereka melatih diri? Dari situlah kita baru memilih dan menentukan sampai di mana kita bisa mencari guru yang terbaik yang bisa kita harapkan supaya kita bisa maju bersama. Itu sangat penting. Ya, tidak cukup. Ada lagi? Berarti background-nya ya, berarti harus tahu detail. Maksudnya guru ini belajarnya di mana gitu ya, Bante ya? Ya, bisa juga sih. Dia sudah latihan berapa lama, sudah mengembangkan meditasinya bagaimana, lalu ajarannya bagaimana. Ya, dengan pian ya itulah yang akan jadi penilaian kita. Baik, Bante, waktu sudah menunjukkan pukul 20:44. Jadi tadi merupakan pertanyaan terakhir, Bante. Mungkin sebelum kita menutup sesi, Bante bisa memberikan closing statement. Silakan, Bante. Ya, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita harus tahu bahwa sesungguhnya kita masing-masing bersama-sama selalu menggunakan cara yang dikatakan meditasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha menggunakan mata kita. Arahkan mata kita ke arah positif sehingga itu akan bisa menimbulkan reaksi yang positif. Di sana yang dikatakan kita memiliki matanya Buddha sehingga positif sebagai hasil dari kebahagiaan yang muncul dengan memiliki mata itu. Demikian juga sebaliknya, kita juga punya telinga. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Arahkan telinga ini hanya mendengarkan yang positif, yang berguna, supaya kita mendapatkan manfaat di dalam pikiran kita, reaksi positif, kita lebih damai dan lebih bahagia. Punya hidung, punya mulut, punya tubuh. Sadarilah arahnya kemana. Apakah semuanya ini juga ke arah yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, sehingga kita masukkan ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran mendapatkan manfaat yang luar biasa. Disitulah yang dikatakan, berusaha dengan sungguh-sungguh, mengarahkan pikiran dengan tepat arah, fokus ke hal yang positif, sehingga membuahkan damai dan bahagia, termasuk pikiran kita. Apakah kita juga sama? Sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mengarahkan pikiran kita, fokus ke yang positif terus-menerus, sehingga menimbulkan satu ketenangan dan kedamaian. Itulah yang dikatakan samadhi bisa kita gunakan dalam setiap saat di dalam menggunakan keenam indera kita. Maka setiap kita melihat apapun juga, mendengar apapun juga, tanyakanlah apa yang kita kerjakan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang kita tonton di YouTube, di Netflix, di TV, apakah itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kalau kita hanya membuang waktu mencari kesenangan, dan ternyata itu sama sekali tidak membawa kedamaian, tidak membawa manfaat apapun juga, kan sayang kita membuang waktu, menyia-nyiakan energi pikiran kita, mengarahkan waktu kita yang tidak tepat dan tidak ada arahnya, akhirnya kita tidak memahami
Apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha dengan tujuan supaya kita sadar, sepenuhnya sadar bahwa siapapun juga, kalau masih banyak terkena sensasi-sensasi yang melalui keenam indera kita, tanpa kita sadarin, dia bisa membangkitkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan kita. Itu kan sangat disayangkan kalau kita salah melihat, salah mendengarkan, salah arah pikiran kita, tidak ada manfaat yang kita peroleh. Tetapi kalau kita senang mengarahkan mata kita, melihat sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, mendengarkan sesuatu yang sangat-sangat berfaedah, memikirkan sesuatu yang sangat-sangat berguna bagi kita, sehingga dhamma itu berkembang dalam diri kita. Di sanalah yang dikatakan kita hidup adalah tinggal pilih arah mana pikiran kita. Kalau arah yang benar, baik, kita akan dapat manfaat. Kalau arahnya salah, tidak ada gunanya, kita hanya dapat rasa senang dan gembira, tapi letak senang itu di mana letaknya kita juga tidak tahu. Maka dari itu kita sekarang bergembiralah, bersenanglah dengan sungguh-sungguh berusaha. Setiap saat hanya ucapkan Putho, Putho, Putho setiap saat. Bila mana kita bisa ucapkan Putho itu 60 kali tiap menitnya, wah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bila mana sampai 77.777 kali dalam satu hari, itulah yang dikatakan kehebatan kita mengarahkan pikiran, menggunakan waktu, selalu membangkitkan energi positif. Kita menciptakan mampu mandiri, menciptakan karma-karma positif, sehingga kita selalu bahagia, selalu damai. Di sanalah yang dikatakan kepandaian menggunakan waktu, kepandaian mengarahkan pikiran, kepandaian menggunakan aktivitas pikiran kita, sehingga kita menciptakan kebahagiaan, mampu menciptakan surga di dunia kita masing-masing. Semoga jalan kebahagiaan ini bisa kita laksanakan bersama. Di mana munculnya pikiran positif, disitulah kita semuanya selalu damai dan bahagia. Indahnya dhamma yang sangat indah bagi kita bersama. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah. Selanjutnya marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Dhammawijayo Mahatera untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan Bante. Ya, kepada semua umat yang menonton, kita tadi pagi mungkin berbuat baik, siang atau sekarang ini juga ikut berbuat baik, atau nanti sesudah ini kita ikut melakukan kebajikan-kebajikan yang akan kita lakukan. Dengan tekad kebajikan ini sebagai energi kekuatan yang mampu mendorong kita semua, sebagai sarana yang mendukung kita semua untuk mempercepat proses bebas dari semua permasalahan kita, bebas dari semua penderitaan, untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga makhluk-makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, para leluhur kita. Bila mana kita ada kesalahan terhadap mereka, semoga mereka memaafkan semua kesalahanku ini, dan mereka juga punya hak untuk menerima persembahan kebajikan ini pula. Termasuk makhluk-makhluk yang ada di rumah, di toko, di office, di gudang, di tanah yang kita miliki. Semoga semuanya ikut bersuka cita melihat dan mengetahui kebajikan-kebajikan yang baru kita lakukan. Mari kita pancarkan jasanya. Ya tawari wahapura paripurenti sakarang ewang mewang itu dinang petanang opakapati icitang patitang tumhang kipamewas samijatu sabe purenti sangkapa cando panarasoya tamani cho tirasoya to sabitiyo viwaccanto sabbaroko vinasato mate bawat wantarayo suki dikayuko bawa abhiwadhana silisani camudha pacaino cattaro dhammawadhanti ayu wanno sukang langso atalatho sukito virulo buddha sasane
Arogo sukito hohi sahasabeniatibi saataladha sukita wirula buddhasasane aroga sukita hohi sahasabeniatibi te ataladha sukita wirula buddhasasane aroga sukita hota sahasabeniatibi bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sadasoti bhawantu te. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante Dhammawijayo dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Siddha mato itang palang tasming sama sambuddha cetaso. Berhasil dengan kekuatan Sang Tiratana. Semoga cita-citanya selalu berhasil. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang aviwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya baiklah, saya mewakili keluarga besar KBTI Kerasidenan Besuki mengucapkan maha anumodana kepada Bante Dhammawijayo Mahatera yang telah meluangkan waktu untuk sesi meditasi online bersama dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Baiklah, demikianlah rangkaian acara meditasi online bersama pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi meditasi online bersama. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihontu, selamat malam, Namo Buddhaya.